Halo, perkenalkan kami dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Kami dari semester 6 kelas B. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling Individual. Di sini saya Lupita Yuminahala sebagai konselor. Saya Sonia Asmanu sebagai konselor. Selamat pagi, mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bertemu Anda pagi ini. Pertemuan kita ini akan sangat bermanfaat bagi kita bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikan bersama. Ya, Bu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda adalah konselor saya. Selama proses konseling ini, saya berharap Anda dapat membuka hati Anda dan perasaan Anda untuk saya, memahami benar apa sebenarnya yang Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita. Ya, Bu. Baik, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Ya, Bu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikannya pada orang lain. Jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti ini bersama orang asing. Baiklah, saya memahami. Ya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Ya, saya memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain, namun demikian saya memahami bahwa saya perlu memasukkan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk membicarakan. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya harus setuju dengan ini. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya, namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul. Oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain.
lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberikan manfaat pada Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukan sendiri. Kita coba saja, ya mungkin ini bisa memberikan Anda sedikit pencernaan. Oke, jadi agar saya memahami situasi Anda, ada baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja, dan kadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah bisa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup merasakan saya sekarang, karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini, orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak. Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik Anda. Ya, saya baru kelas 2, saya belum tamat hasil belajar saya sewaktu kelas 1. Ya, masih bisa saya terima meskipun tidak secermilang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan dia akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik Anda sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialami kelak. Tetapi saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke. Saya bisa atasi ini walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tetapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental, dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya setiap hari hanya Anda habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Benarkah seperti itu? Ya, saya belum khawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi yang kami orang tua kami. Oh ya, oke, terus. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka. Tapi perhatian besar saya pada adik yang belum sekolah, karena sebelumnya adik beberapa kejadian ketika dia berharap langsung dengan tindakan kemarahan dari bapak saya, dan saya sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda, dan Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di
lingkungan yang stabil dan itu adalah kerja bagus. Anda sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda, sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya.